Memang tak berlebihan jika di segitiga dimensi Gelaga Banyuwangi menyimpan selaksa misteri, bahkan bertabur 1001 mistis. Salah satunya adalah Desa Wisata Using atau DWU Kemiren. Selain terdapat tempat-tempat sakral, juga ada kehidupan lain yang bersanding. Dan yang tak terduga, adanya sosok ular bertubuh manusia yang bersemayam di seputar pohon beringin tua, tepat berdiri di antara pertemuan dua sungai atau Banyu Caruk. Kemanapun sosok ular bertubuh manusia itu pergi, senantiasa dikawal makhluk-makhluk kerdil serta kawanan genderuwo. Begitu juga halnya saat bertandang di ruang ritualnya narasumber, sosok ular bertubuh manusia itu pun turut serta ritual seraya sembah hormat kepada pusaka amanahnya Buyut Cili. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun Anda berada. Nah, kami kembali hadir ke ruang atensi Anda. Kebetulan di samping saya ada Pak Cipto alias Pak Sucipto. Beliau ini seorang tokoh adat di Desa Wisata Using, Kemiren, Gelagah Banyuwangi. Kemiren merupakan salah satu dari segitiga dimensi yang ada di Banyuwangi, yaitu Gelagah ini. Nah, banyak hal yang bernuansa mistis di area segitiga dimensi. Salah satunya yaitu pengalaman menarik dari Pak Cipto ketika bertemu secara langsung, Pak Cip ya, sosok ular bertubuh manusia. Dan konon menurut Pak Cip itu sosok tersebut bisa menari, kan begitu Pak Cip. Nah, Pak Cip, awalnya gimana Pak Cip mendapatkan atau mengalami cerita tersebut, Pak Cip? Gini Pak, saya kan pelestari budaya Barong Kemiren generasi ke-6 yang ditentukan oleh Mbah Sapiki almarhum. Jadi setelah diserahkan pada kami barong tersebut, otomatis kami setiap Kamis sore atau Minggu sore atau malamnya atau malam Jumat sama malam Senin itu kita beri sesajen, yaitu gula kopi pahit, ada gula aren. Itu di mana itu? Di Barong, di Barong. Oh, tempatnya Barong dari Buyut Cili itu ya. Jadi itu ada sesajen, terus ada kembang telon juga. Saya minta doa restu sama Mbak Buyut, mudah-mudahan Barong Sapu Jagat ini kami sebagai pelestari budaya diberi kekuatan, diberi barokah, mudah-mudahan lancar semuanya. Saya doakan semuanya. Selesai minta doa restu tersebut,
saya kok ada orang. Mm-mm. Oh iya, Itu orang itu laki apa perempuan? perempuan. Jadi di situ perempuan cantik sekali. Seperti di sini seperti ada mahkotanya. Usianya diperkirakan berapa itu? Mungkin 30 tahunan. 30 tahun. Berarti ketika Pak Cip itu lewat perantara barong tersebut yang dilukiskan juga ada Mbah Buyut Cili memberi setelah selesai ritual, tiba-tiba Pak Cip dikagetkan dengan ada sosok wanita, begitu maksudnya. Iya. Itu di sampingnya Pak Cip. Ya, di sini. Itu berarti terjadi di ruang pusakanya Pak Cip berarti Iya, ya. Berarti nanti setelah cerita Pak Cip kami diantar ke sana Pak Cip ya. Iya, iya. Oke. Terus habis itu gimana? Dia mengatakan begini, Mbah Cip, kulo tumut nyandingi Mbah Buyut Cili. Oh, nggih, monggo. Saya bilang gitu. Nggih, matur nuwun Mbah Cip. DM ya seperti kami lah. Ritualnya ya sama Ritualnya. persis yang ikuti ya. Oh, mungkin dia tahu tadi atau kapan. Selesai semuanya diutarakan seperti berdoa. Selesai semuanya itu saya tetap duduk di sini. Terus dia itu pamit kundur. Mbah Cip, matur nuwun sanget kula tumut sesajen Mbah Buyut Cili niki. Kula badhe kundur. Ngapunten ingkang kathah menawi gadah kelepatan kula. Nggih sami-sami. Loh, dia berjalan saya lihat hop hop hop. Saya gitu. Maksudnya hop-hop itu sebentar Berhenti. sebentar suruh berhenti. Suruh berhenti. Kenapa Pak Cip? Saya melihat di belakangnya itu kok ada ternyata saya lihat itu di sini manusia biasa, buntutnya ekornya. Berarti dari kepala sampai sampai ini terus berbentuk manusia yang cantik kisaran usia 30-an. Dari sini ke bawah itu ular. Saya bingungnya itu, makanya saya stop, saya suruh berhenti, terus saya tanya, Mbak, Anda tempatnya di mana? Saya bilang, seperti itulah bahasa Indonesianya. Kulo teng dam niku Mbah Cip, jenengan sering liwat ngriku, jenengan kulo ampiraken mboten purun. Loh, suarane sapa? Kulo ngoten. Damnya itu di mana? Dam iku, Pak. Jenenge enten wunut, Pak. Oh, ada pohon beringin itu ya. Ya, yang besar itu. Di situ kan di bawah pohon beringin ada Sungai Caruk itu kan di situ. Di situ tuh. Oh, itu maksudnya istananya dia maksudnya ya. Dia bertempat di situ. Ternyata saya paginya saya langsung ke sana, saya bawa kembang telon juga. Ternyata yang saya lihat, loh, di situ tempatnya genderuwo. Oh, berarti nampak di situ ya ketika Ya. Pak Cip ke sana ya. Jadi disitulah kami tahu, oh berarti ini tempat sakral yang dihuni oleh siluman-siluman naga tadi sama ular bertubuh makhluk bertubuh manusia ya. Ya. Ular bertubuh manusia. Ya, sama Gandarwo. Gandarwo itu dia sebagai apa? Pengawalnya atau bagaimana? Dia selalu ular ini berjalan entah kemana selalu dijaga oleh Gandarwo tersebut. Terus waktu ke rumahnya Pak Cip, ke ruang khusus ritual tadi itu dia sendiri atau dikawal Pak Cip? Ternyata di depan sini ada. Setelah berjalan itu saya lihat keluar rumah. Samping-sampingnya ada. Kok kecil-kecil? Oh, Uwil berarti. Uwil berarti. Berapa banyak waktu itu Pak Cip? Mungkin 8 ya, di sana ada 4 atau 9 di belakangnya mungkin. Sama Gandarwo juga berarti? Ya mungkin gitu, terus semuanya menghadiri cuma nggak masuk. Yang ngawal lah berarti ya. Yang masuk cuma satu bidadari itu. Ya semuanya kenal di kala itu, terus akhirnya saya datang ke sana. Pak Cip, bentar. Waktu di ruang pusaka dan barong itu wajahnya itu tampak santun atau bagaimana Pak Cip? Satu, dia lemah lembut. Dua, cantik juga. Bermahkota. Berwibawa sekali. Mahkotanya warnanya apa itu? Gemerlapan.
keemasan berarti ya. keemasan. Masya Allah Pak, cantiknya ya Allah. Tahu-tahu makanya saya ingin bertemu juga sampai ke sana. Ternyata dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai sana juga disambut berarti ya. Atas kedatangan Mbah Cip katanya. Dia bilangnya Mbah Cip. Terus ya sama-sama kita berada di wilayah lingkungan Barong. Mari kita bersama-sama untuk minta doa restu sama Mbah Buyut, diberi kelancaran rencana, diberi kemurahan rezeki, segala macam kita yang direncanakan mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Cip, seingat Pak Cip waktu itu selain sini pakaiannya dengan mahkota, ada mahkota, pakaian ke bawahnya seperti apa? Apa seperti pakaian khasnya seorang ratu atau bagaimana? Di sini ada Kemben. besar itu ngecil-ngecilkan itu gemerlap juga. Kuning kemas-kemasan. Iya. Terus di sini ada kemben juga pakai warnanya kemben merah. Kemben. Terus di sini ya itu saya bingungnya ada ketika mau keluar tuh kayak orang nari berarti ya. Iya. Ya itu saya kagetnya itu. Maka dari itu kami merasa berterima kasih kenal di kala itu. Sampai sekarang pun kadang saya sambut sang putri dari ular naga. Banyu Gulung namanya. Di sana Banyu Gulung namanya. Dia sendiri menyebut nama nggak, namanya siapa? Ya itu ya, lupanya saya putri nggak disebutkan nama. Yang penting mohon Mbah Cip jenengan menawi teng griya monggo kula teng griya ngentosin jenengan teng Toyo Caruk. Sungai Caruk ya. Sungai Caruk. Ketika Pak Cip melihat pertama di ruang ritualnya Pak Cip dengan di tempatnya sana di bawah pohon beringin besar itu dan ada Sungai Caruk, apakah si putri itu juga menggunakan pakaian yang sama atau bagaimana Pak Cip? Ya, cuma dulu di sini merah, tapi saya datang ke sana ganti putih. Oh, ganti putih. Tapi di sini kan tetap ular. Di atas mahkota tetap. Mahkota. Rambutnya panjang. Oh, panjang. Kira-kira sepanjang apa, Pak? Segini mungkin. Wow, terurai berarti ya. Iya, terurai setelah dipakai gitu. Pak Cip, ketika Pak Cip datang ke tempatnya itu apa yang dikatakan ular itu? Apakah dia juga ikut sering keliling ke daerah Kemiren ini, perbatasan atau bagaimana Pak Cip? Ternyata dia itu sudah kenal sama Mbah Buyut, cuma ingin memberi makan di tempatnya Mbah Cip. Itu suatu kehormatan katanya. Sembah hormat ya. Sembah hormat karena dia di wilayah mereka. Ya, saya minta doa restu mudah-mudahan semuanya dijaga. Kami pun minta doa restu katanya gitu. Gitu. Terus berapa kali dia datang ke Pak Cip itu? Yang jelas pertama ke situ yaitu. Itu tahun berapa itu Pak Cip? Kalau Pak Cip masih ingat? Kalau tidak salah sebelum 2000. Sebelum 2000, sebelum tahun 2000 maksudnya. Selesai Wirjo. Ya, Wirjo tahun 87. Mungkin 9394. 9394 ya. Terus jarak antara tahun itu ke sekarang, pernahkah dia datang lagi Pak Cip? Ya saya lihat itu ada kemelepesnya, kadang nggak kelihatan. Oh, hanya bayang-bayang ya. Jadi saya paham. Oh berarti sering ya dia. Karena malam Jumat sama malam Senin itu kan harus dirituali bareng itu Pak. Jadi saya sebagai pelestari budaya harus mentaati peraturan itu. Saya ingat dengan kata-kata Mbak Buyut, kalau kamu masih kadung siro masih seneng yang isun, berarti siro tetap melestarikan budaya isun. Pesene Bio Cili, Bio Cili ya. Sampai sekarang Pak Cip masih berpegang teguh untuk itu ya. Karena ini zamannya corona, semuanya nggak berjalan. Nah disitulah semuanya kegiatan-kegiatan di Kemiren
seperti warung ditutup, Jumatan pun nggak boleh Nggak sekarang. boleh, diimbau. Ya kita taatilah peraturan pemerintah, mudah-mudahan corona ini cepat hilang, makmurlah Indonesia akhirnya. Khususnya Banyuwangi kan gitu. Khususnya Banyuwangi. Baik Pak Cip, untuk melengkapi wawancara kita, mengingat Pak Cip bercerita kejadian pertama kali ketemu di ruang ritual yang ada barongnya, ada pusaka. Tadi sebutkan yang disembah utama pusaka ya? Iya. Pusaka keris. Itu pusaka dari mana itu Pak Cip? Ya dari Mbah Buyut sendiri untuk kami datang bulan dulunya itu Pak. Oh gitu. Sama istri. Berarti nanti lebih jelasnya kita bersama-sama ke ruang Pak Cip yang dimaksud itu ya. Iya, iya. Baik pemirsa, kami dengan Pak Sucipto akan menuju ruangan yang tadi disebutkan kedatangan tamu kehormatan, yaitu sosok ular bertubuh manusia berwajah cantik dan mengenakan mahkota kan begitu. Iya. Kita akan meluncur ke ruangannya yang dimaksud oleh Pak Cip. Monggo Pak Cip. Baiklah pemirsa, netizen dimanapun berada, kami sudah berada di ruang ritualnya Pak Cip yang dimaksud dalam cerita di Pak Cip ya. Iya. Di belakang ini ada beberapa macam barong. Ini barong-barong yang secara khusus memang disiapkan Pak Cip ya. Iya. Pak Cip, kalau yang ini kan gambaran Mbah Buyut Cili. Mbah Buyut Cili itu ya. Iya. Mbah Buyut Cili, terus kalau ini Itu Mas Buroto, Mas penjaga Buroto. Desa Kemiren. oh yang ini ya, yang ini. Jadi ya segala macam penyakit yang akan datang yang tahu pertama Mas Buroto. Termasuk adanya corona ini juga diberitahu Pak Cip. Iya, makanya kita usahakan damar kambang masih di bawah itu. Damar kambangnya ya. Kambang. Ini ya. Iya. Nah ini damar kambang. Damar kambang. Coba Pak Cip ya. Ini kalau untuk menghilangkan mara bahaya seperti pagebluk, corona, mungkin ini lewat ini insya Allah. dari apa isinya itu? Ini minyak kelentek sama kapas. Kapas itu ya. Kapas, terus kita Coba korek dulu, bentar. Ini tak korek. Ini ada trik. Coba Cip. Coba Cip. Berarti ini dinyalakan, ini ya. Ini ya. Berarti semacam ini. Ini semalam suntuk, jadi besok pagi kita bunuh lagi, besok malam maghrib kita mulai. Ini berarti bagian daripada tolak balak ya. Tolak balak untuk segala macam penyakit. Bagian daripada untuk ritualnya ya. Ritualnya juga. Oke. Pak Cip mungkin bisa taruh dulu sini Pak Cip ya. Pak Cip, makhluk ular bertubuh manusia yang dimaksud Pak Cip waktu itu Pak Cip posisi di mana? Di sini. Duduk. Oh duduk menyembah. Nah terus di sampingnya. Ada di sini. Ya, oke. Pak Cip di sini lagi. Pak Cip di sini lagi. Oke. Terus waktu itu ular bertubuh manusia
ini di sini posisinya ya. Iya. Pak Cep kan di sini. Nah, terus apa yang dilakukan oleh ular bertubuh manusia? Dia minta kemenyan sama Pak Mbah Cep. Ya, ini kan pengasapan namanya. Pengasapan ya, tempat Ya. pembakaran ini Iya. ya, tempat pembakaran menyan itu ya, ini ya. Ada geninya, terus Hmm. selesai itu duduk lagi di situ. Hmm. Kalau kami kan seperti ini, Kalau si ular bertubuh manusia, dia begini, oh, nggak tahu ya. tangan satnya berarti begini ya satunya ya, kanan tetap di depan begini ya, Iya, depan begini di ya, situ. ciri khasnya begitu ya. Mungkin dari sana. Sempat tanya nggak Pak Cep kenapa seperti itu gayanya ketika melakukan ritual? Dia sebagai orang-orang yang bertempat di wilayah dekat Kemiren lah, masuk desa Kemiren. Dia sebagai pengayom, dia pengikut. Jadi katanya kalau seperti ini itu pengikut, kami pengikut. Kalau begini berarti itu sama-sama yang Abdi dalam ya. di dalam Mbah Buyut. Abdi dalamnya kan begitu. Terus keris yang dimaksud itu mana? Keris yang tadi Pak Cep sebutkan Yang pemberian dari Yang Buyut Cili ya. Coba di Pak Cep, bisa nggak Pak Cep? Oh ini. Jadi sebelum saya masuk, yang keluar pertama ini Waktu di Petilasan. petilasan Buyut Cili ya. gemerlapnya kemebiar, nggak tahu dari mana itu. Apa itu? Seperti ini cahayanya itu entah dari mana. Tiba-tiba muncul. Ternyata Ini batu akik ini ya. setelah itu ada ular hitam. Ular hitam. Ular hitam melingkar-melingkar Sebesar apa itu ularnya itu? segini, saya pegang gitu sampai keringat keluar betul-betul. Enggak gigit ular itu ya? Enggak, akhirnya jadinya ini. Oh ya, permisi Pak Cep. Coba. Iya. Oh jadi ini ular hitam yang Pak Cep pegang tiba-tiba berubah menjadi ini. seperti ini ya. Iya. Khasiatnya apa menurut Buyut Cili? Setiap barong berjalan harus dibawa tapi nggak boleh kelihatan. Oh berarti ini semacam tolak balak berarti ya, Iya. dari segala macam gangguannya. Kalau keris ini Kalau Pak Cep, ini saya berterima kasih Pak sama Mbak Buyut, kok tahu-tahu menempel di sini. nempelnya di mana? Gitu. Di Tapi sini. ini nggak ada ini. Oh hanya keris saja ya. Jadi ini namanya keris ini ada apa? Tangganya 11. Tengah sebelah maknanya apa Pak Cep? Ini adalah dewa sakti yang dianjurkan dipegang oleh sesepuh desa Kemiren dulunya. Berarti ini ada lagi yang looknya itu lebih rendah atau lebih tinggi berarti ya? Iya. Ini hubungannya ada saudara nggak yang lain dengan ini mungkin? Ini di Banten ada seperti ini juga. Cuman looknya beda, Sama. looknya 11 juga. Di sana Lekuknya. cuma di sana tangganya 11. Tangganya di sana 9, di sini 11. Oh gitu, berarti ini termasuk yang tua berarti maksudnya Ya, begitu. jadi ini- Coba permisi, saya boleh megang. Berarti ini saudara tertua ini Pak Cep ya? Saudara yang tertua yang dipegang oleh Mbak Buyut Cili. Nggak tahu entah kenapa kok kami yang diberi anugerah. Berarti Buyut Cili dulu petinggi berarti ya, orang-orang besar berarti ya. Mungkin dia adalah seorang yang terbaik di wilayah Banten. Kemudian ada tanda-tanda tersebut. Kalau menurut orang-orang Banten sana 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pak Cep, ini energinya cukup kuat Pak Cep. Mulai tadi pertama saya pegang berusaha menyedot energi saya. Saya sampai berkeringat ini.
Oke, sebaiknya ini segera masukkan aja Pak Cip ke warangkanya Pak Cip. Berarti ini yang juga disembah oleh makhluk ular bertubuh manusia itu ya. Iya. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, ini tadi penjelasan dari Pak Cip bagaimana ular bertubuh manusia datang ke tempat ini. Tempat ini merupakan tempat ritualnya Pak Cip, yang di sini tersimpan beberapa pusaka, termasuk pusaka dari pemberian atau amanah dari Buyut Cili. Buyut Cili ya. Buyut Cili ini merupakan istilahnya penjaga atau bandeganya di masa lalu di daerah Kemiren dan sekitarnya, kan begitu Pak Cip ya. Dan ini ada beberapa lukisan. Ini tadi sudah jelaskan bahwa ini barong, ini wujud daripada Mas Buroto. Dan ini sekilas dalam ketersemaran ini sebagai Mbah Buyut Cili. Dan barong-barong ini merupakan wujud barong-barong amanah Pak Cip ya, yang memiliki aura tertentu, yang setiap malam Jumat, malam Senin ini dilakukan ritual. Apa tadi Pak Cip kelengkapannya ritual? Kopi pahit 2, terus kembang juga, kembang apa? Kembang telon, terus gula aren di pinggirnya kopi, dan rokok. Rokok berapa rokok? 1 lenser? 1 bungkus itu diambil 1 gitu. Oh, dikeluarkan begitu ya. Itu kelengkapannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan tadi. Ini merupakan pengalaman pribadi Pak Cip selaku selain budayawan sekaligus pelaku supranatural. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jungle. Seusai wawancara, tim petualangan wisata mistis bersama narasumber lantas bergegas menuju ke tempat bersemayamnya sosok ular bertubuh manusia di sebuah pohon beringin tua seputar Dusun Siwuran, Desa Kemiren, Gelaga Banyuwangi, yakni guna berinteraksi seraya berpesan agar tak mengganggu masyarakat di sekitarnya. Pemirsa, kebetulan kami tim petualangan wisata mistis dengan Pak Sugipto ini tadi sudah ritual wajib ya, dengan persyaratan tentu. Dan tempat kami duduk ini
ini merupakan tempat tinggalnya atau istana Pak Cip ya, Karena yaitu ular bertubuh manusia seperti yang diceritakan oleh Pak Cip datang ke ruang ritualnya Pak Cip, di mana beliau ini melakukan semacam sembah hormat, juga ritual yang sama di rumah Pak Cip, yaitu menghadap persis pada keris pemberian atau amanah dari Bujili ya. Tadi sudah minta izin kami dengan sosok ular bertubuh manusia dan mendapat izin. Kita akan mengetahui sekilas saja cerita. Kalau menurut Pak Cip ini tempat ini seperti apa wujudnya Pak Cip? gini Pak, sepengetahuan kami kalau malam Jumat kadang ya, yang jelas Jumat, malam Jumat itu istananya kelihatan. Sampai ke sana Terus ya. di sini semacam seperti ada kursi-kursi. Tanjakan-tanjakan, Ya. ada kursi yang bertumpuk-tumpuk ya. Itu bagian dari manusia berkepala ular tersebut. Ular bertubuh manusia. Ya itu duduknya di sini. Semua di sini itu ada Kayak tempat semacam lewat ya. masyarakatnya, yaitu uil kecil-kecil. Manusia kecil itu. Ya sama Genderuwo. genderuwonya. Berapa banyak itu Pak Cip? Itu kadang yang saya ketahui uilnya itu nggak bisa dihitung banyaknya, cuma genderuwonya 7. Genderuwo 7 ya, Iya. gede-gede ya. Iya, Pak Cip, kita duduk ini kan di sebelah kita kan Banyu Caruknya ya, Banyu Caruk ya. Ya disinilah karena ditempati, mungkin ketepatan di Banyu Caruk, Banyu Gulung, ya ini istana. Sebelahnya ya, sebelahnya Iya. ini kan Banyu Gulung, dan ini rumahnya. Bisa kita rasakan energi yang begitu kuat ya, Iya, iya. mata kita. Tapi dengan warga sini, penghuninya semuanya ini nggak pernah mengganggu ya. Yang jelas dia itu nggak pernah mengganggu siapapun di sini. Kalau memang tujuannya baik, dia pasti tahu. Terus dia selalu memberi ayoman, malah dia itu datang ke Barong, ingin Membantu menyaksikan ritualnya seperti kami, datang ke sana. Saya merasa berterima kasih, banyak saudara-saudara lelembut yang datang juga. Kami sebagai pawang dari Barong mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara manusia berkepala Makhluk ular bertubuh manusia ya. ular bertubuh manusia, yaitu sering datang ke rumah kami, ritual bersama-sama. Saya tanya ternyata rumahnya di sini ya, terus saya Pak datang. Cip, jadi sering di sini berarti ya. Sering saya kalau dari petilasan kadang punya hajatan ke sini ya saya Datang ke sini ya. Jadi antara Pak Cip dengan ular bertubuh manusia ini udah terhubung hubungan yang harmonis ya. Iya. Baik pemirsa, itu tadi sekilas tentang keberadaan ular bertubuh manusia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi Anda semua. Dan Pak Cip ini juga sering Pak Cip ke sini ya, Iya, iya. ke tempat ini. Terima kasih.